Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah horor lagi yang kami dapatkan dari akun Facebook Hinata Ryuga. Kisah ini berawal pada tahun sekitar 2004 atau 2005. Keluargaku pindah dari Jakarta ke salah satu daerah di Jawa Barat. Keluargaku mengontrak rumah tepat di pinggir jalan, berada paling ujung di antara deretan rumah yang lain. Rumah kontrakan itu persis berada di pinggir jalan raya yang berhadapan langsung dengan sebuah rumah makan yang lumayan besar tapi terkesan sepi. Kisah ini berjudul Rumah Kontrakan. Satu yang tidak kusuka dari rumah kontrakan itu, yakni tepat di belakang rumah itu terdapat rimbunnya pohon bambu. Tak perlu kujelaskan bukan kenapa dan ada apa dengan pohon bambunya. Ya, orang bilang pohon bambu banyak penunggunya. Saat itu ibuku sedang mengandung 8 bulan, adik keduaku. Setelah membantu ibu dan bapakku merapikan rumah kontrakan, aku berniat istirahat karena merasa lelah akibat perjalanan. Mah, aku mau tidur ya, capek. Ucapku pada ibu. Iya, tidur saja, tapi nanti sore bangun ya. Pak Mali tidur sore. Jawab ibuku. Aku pun langsung merebahkan tubuhku di atas tikar karena ranjang tempat tidurku masih belum selesai dipasang bapak. Kira-kira pukul 5 seseorang menyentuh tubuhku. Aku mengerjapkan mata. Samar-samar aku melihatnya karena terasa masih mengantuk. Tapi kupikir itu ibu. Setelah kesadaranku terkumpul, aku bangun melangkah keluar. Kulihat ibu sedang bercengkrama dengan tetangga sebelah rumah. Tapi aku merasa aneh. Bukannya tadi ibu jalan ke dapur setelah membangunkanku, gumanku dalam hati. Saat sedang melamun, ibu memanggilku. Neng, udah bangun? Baru mau mamah bangunin. Ujarnya seraya berjalan ke arahku yang masih mematung di depan pintu. Mama tadi bukannya bangunin aku, makanya ini aku bangun. Tanyaku kebingungan. Enggak, Neng. Mamah dari tadi ngobrol sama si Mbak Yati di rumahnya. Udah sana mandi, udah sore. Ibu merangkul aku masuk ke dalam rumah. Aku masih terheran-heran tak mengerti. Tak ku fikirkan lagi masalah itu. Gegas aku mengambil handuk menuju kamar mandi. Saat ku buka pintu dapur, aku tiba-tiba merinding karena melihat kamar mandinya yang lumayan jauh dari dapur, meski masih di dalam satu rumah. Dari pintu dapur, kulihat kamar mandi yang remang karena pencahayaan yang kurang akibat rimbunnya pohon bambu di luar yang menutupi cahaya matahari. Ditambah lampunya yang hanya menggunakan bohlam 5 watt. Kulangkahkan kaki menuju kamar mandi. Sesampainya di sana, kulihat bak yang terbuat dari coran semen dengan ukuran yang besar dan tinggi dan bahkan bisa dipakai untuk berendam. Mataku melihat sekeliling. Kuawali dengan membasuh wajahku. Aku langsung mencuci mukaku dengan membasuh wajahku. Saat mataku terpejam, tiba-tiba otakku berpikiran yang tidak-tidak. Terbayang saat aku membuka mata, tiba-tiba ada sosok yang tak ingin kulihat ada di hadapanku. Buru-buru aku mengusap wajah dan membuka mata, tapi tak ada apapun, hanya gayung dan ember yang setia menemani. Ku selesaikan acara mandiku dengan tetap mataku yang melirik ke sana kemari. Rasa takut yang semakin terasa saat terdengar bunyi derit gesekan pohon bambu di belakang rumah. Gegas ku sambar handuk dan berlari ke dalam rumah. Ibu dan bapak yang sedang duduk menonton TV seketika melihat ke arahku yang menutup pintu dengan setengah ku banting. Pelan-pelan atuh Neng nutup pintunya. Ucap bapak. Aku tak menjawab, langsung masuk ke kamar untuk memakai pakaian.
Setelahnya aku duduk dekat orang tua dan adikku. Pak, besok lampunya ganti atuh, biar terang kamar mandinya. Pintaku. Kenapa emang, Neng? Yang penting mah ada lampunya. Jawab bapak. Takut Pak, dari dapur ke kamar mandi gelap. Apalagi besok Bapak udah berangkat lagi ke Jakarta. Rengekku pada bapak. Ah, masa tomboy penakut? Ledek bapak. Ya, aku memang tomboy, tapi jiwa penakut dan penasaranku sangat mendominasi. Malam pun datang. Kulihat ibu dan adik sudah tertidur pulas di ranjangnya, sedang bapak masih setia dengan layar TV. Tak ada kamar di rumah ini, hanya ada satu ruang tengah yang diberi 2 ranjang yang berhadapan dan ditutup gorden. Satu ruangan lagi berfungsi sebagai dapur. Sebenarnya rumah ini besar, tapi bapak hanya menempati setengah ruangannya, dan ruangan sebelahnya yang terdapat 2 kamar dibiarkan kosong. Kulihat jam dinding menunjukkan angka 11 malam. Masih terdengar olehku suara televisi, itu menandakan bahwa bapak masih berada di tempatnya. Tumben tengah malam gini bapak masih nonton TV, batinku. Aku yang tak bisa tidur berniat menemani bapak nonton TV. Tapi saat ku buka gorden kamar, aku tak melihat bapak. Hanya TV yang menyala sendiri. Saat sedang bingung memikirkan kemana bapak, terdengar pintu diketuk. Tok, tok, tok. Aku diam di dalam kamar menahan nafas. Saat sedang ketakutan, ibu bangun dari tidurnya. Neng, bukan dibukain pintunya. Ucap ibu bergegas membuka pintu. Aku terkejut melihat siapa yang datang. Ternyata itu bapak. Aku kaget campur bingung. Kapan bapak keluar? Kalau bapak dari luar, terus yang tadi nonton TV itu siapa? Keesokan harinya, aku demam. Tepat saat bapak aku berangkat kerja ke Jakarta. Bapak berangkat ya, Neng. Cepat sembuh. Bapak membelai rambutku lalu berpamitan pada ibu. Setelah ibu masuk, dia membawakan bubur untukku. Neng, sarapan dulu ya. Nanti minum obat, biar cepat sembuh terus bisa sekolah. Ucap ibu seraya menyuapkan bubur padaku. Mah, semalam Bapak kemana? Tanyaku di tengah kunyahanku. Ke rumahnya Aki, Neng. Emang kenapa? Ibu balik bertanya. Tapi semalam Neng lihat Bapak lagi nonton TV mah. Aku merubah posisiku menjadi bersandar. Ah, Neng mah ngigo kali. Neng kan udah tidur dari abis isya. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini abisin buburnya. Mamah mau mandiin si adek dulu. Ibu pun beranjak dari kamarku. Semakin kupikirkan, semakin pusing kepalaku. Apa mungkin aku ketiduran semalam dan terbangun di tengah malam? Entahlah. Kupikir kepindahanku dari Jakarta akan membawa ketenangan, tapi sama saja, selalu menemui hal yang ganjil. Lekas kuhabiskan sarapanku pagi itu. Belum sebulan aku tinggal di rumah ini, tapi sudah banyak yang mengganggu. Tak tahu bagaimana hari-hariku selanjutnya. Apalagi bapak hanya pulang yang seminggu sekali. Otomatis di rumah itu hanya kami bertiga. Aku sangat takut, terlebih ibuku sedang hamil besar. Jadi kisahnya sampai di sini teman-teman. Akun Hinata Ryuga ini tidak bercerita lagi serta tidak mencantumkan naskah atau narasi kisah horornya yang berikutnya. Mungkin jika akun Hinata Ryuga ini mengupload atau memposting cerita yang berkaitan dengan kisah ini lagi, mungkin kita akan mempostingnya atau menguploadnya di channel ini teman-teman. Apabila dari kalian ada yang ingin membaca secara langsung narasinya, kami cantumkan di deskripsi video. Dan apabila kalian ada cerita-cerita yang menarik yang mungkin ingin kita sampaikan, kalian bisa mengirimnya ke nomor WA yang sudah dicantumkan di kolom deskripsi.
Apabila ada tutur kata atau kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.